Oke, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Tadi masuk kelas sudah berdoa? Belum, Bu. Oke, Ibu minta kesediaan satu orang mati pimpin doa. Ya, Jackson silakan maju ke atas. Yang lain berdiri yang sopan, ambil sikap yang baik untuk berdoa bersama. Yang masih duduk tuh di belakang berdiri. Teman-teman, Ibu Guru, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa dalam nama Bapa, Amin. Doa sebelum memulai pelajaran. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami agar kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, tepuk tangan untuk Jackson. Terima kasih. Jangan Ibu ambil absen dulu ya. Yang hari ini tidak hadir siapa? Liana, kenapa Liana tidak hadir? Jangan izin-izin lagi ya, karena waktu sebentar lagi rumah ujian. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kalau ada yang ribut seperti yang kemarin, kalau ada yang ribut itu sapu kelas. Sebentar pulang dia itu yang ribut, sapu kelas. Sudah mengerti? Terus kalau ada ibu mengajukan pertanyaan itu tuh angkat tangan, jangan langsung menjawab di tempat duduk masing-masing. Angkat tangan, ibu tunjuk dan menjawab. Tidak semua jawab rame-rame. Sudah mengerti? Sudah. Sepakat toh? Sepakat, Bu. Oke, sekarang semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri. Berdiri semangat. Kalian tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Bu. Oke, kita satu orang pimpin lagu depan. Yang bisa, Diego yang maju. Sambil tepuk tangan dan harus semangat karena ini lagu pertama. Oke, silakan Diego. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung-nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjukkan tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk lagi. Terima kasih, Bu. Oke, kita sudah sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dengar, Martin. Sekarang ibu mau bertanya. Dari lagu dari Sabang sampai Merauke tadi tuh lagu itu tuh memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi ibu mau bertanya, makna apa yang kalian petik dari lagu dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita nyanyi? Dalam lagu Sabang sampai Merauke itu dia memiliki nilai persatuan itu tuh apa-apa saja. Menurut kalian, menurut pemahaman kalian, dengan lirik lagu dan sama-sama. Oke, Jackson apa? Dari kata-kata ini sambung menyambung jadi satu. Apalagi makna apa lagi yang tersirat dalam lagu dari Sabang sampai Merauke? Apa? Julian? Apa? Sebut saja menurut kalian punya pemahaman. Apa? Karena airku Indonesia. Apa lagi? Indonesia. Coba ya Diego. Indonesia. Terdapat nilai kemanusiaan. Siapa lagi? Itu menurut Jackson, Diego dengan
Oke, Kia. Apa? Berjajar pulau-pulau. Siapa lagi? Sudah? Oke. Dari lagu Sabang sampai Merauke memiliki makna yang sangat luar biasa, yaitu mengandung makna yang sangat luas mengenai kebangsaan, keberagaman bangsa Indonesia. Lagu ini menjadi simbol dan luas dari luasnya wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Ada semangat kesatuan dan persatuan mengandung simbol cinta tanah air, kebanggaan terhadap tanah air Indonesia, keberagaman budaya dan etnis yang ada di Indonesia, dan juga mengandung nilai persatuan bangsa terlepas dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Jadi yang dijawab Jackson, Diego dengan Julian dan juga Kia itu merupakan jawaban yang benar. Dari lagu itu kita bisa mengerti bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, seperti keberagaman suku, budaya, dan agama. Oke, dari lagu tadi ada yang perlu hari ini kita akan belajar apa? Coba Sisi. Pancasila, tapi tentang apa? Keberagaman Indonesia. Clearin apa? Keberagaman Indonesia. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Oke, sekarang satu orang yang minta Cecil untuk bagikan buku pendidikan Pancasila ke setiap kelompok yang ada. Ayo, sudah. Sudah? Oke, jadi baik. Hari ini kita akan belajar. Dengar Ibu, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, melalui media audiovisual, peserta didik dapat mengetahui keberagaman budaya apa saja yang ada di Indonesia. Ya, tujuan yang kedua, siswa dapat mengetahui cara-cara untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta mampu menganalisis ragam kebudayaan dengan baik dan benar. Jadi dengar sebentar, Ibu akan menunjukkan video dan kalian akan mengamati apa isi dari video itu. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang keberagaman budaya. Dan yang ketiga, Ibu akan bagi kalian LKPD dalam setiap kelompok yang sudah ada ini untuk kalian kerjakan dan dipresentasikan di depan kelas. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke. Oke, baik anak-anak, dengar. Ini kalian, Ibu akan menayangkan video dan kalian harus benar-benar mengamati isi yang ada dalam video ini. Oke, sekarang semuanya maju, semuanya berdiri dalam keadaan yang tertib. Jangan ribut, yang ribut ntar tuh apa? Dengar,
Ya, dengar sudah. Oke, duduk. Yang laki-laki pakai berlutut dulu. Dengar dan tidak punya makna dari video itu apa? Tidak suruh kamu ribut. Ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Jakarta yang bernama Lihat itu baik-baik. mereka Tidak ribut hanya lagi. bertetangga dan memiliki rumah yang saling berdekatan. Namun mereka tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar di sebuah Lihat itu video, terus kaitkan dengan keragaman yang ada di Joko yang Indonesia. berasal dari Jawa sering terkena ejek dari teman-temannya karena ia memiliki logat yang khas dan medok. Sedangkan dari Madura, Sinyo, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerahnya. Tapi harus tahu deh, makanan dari daerahku sangat beragam dan sangat pop. Nyaman. Yang ribut tuh dengar itu tuh kan suara yang kecil. Apalagi orangnya bicara lebih banyak, pasti mantap. Ia pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari daerahnya. Lala yang merupakan pemilik dari Jakarta juga tak mau kalah. Ia memamerkan dan menemukan makanan khas dari kota asalnya. Ia menyebutnya kerak telur. Lihat semuanya, semua ribut hanya lagi. Manggang di atas usaha dan disajikan dengan taburannya. Kagak ada makanan yang seenak kerak telur. Gue bilangin, punya gue paling sedap. Apa tuh sate Madura rendang kan? Kagak enak, enakan kerak telur. Maksudnya makan apa namanya sih? Kena ada yang mana? Kena bilang apa? Kerak telur kan enak. Gila lu berani lo sama orang Betawi. Sini lo, gue sahabat dulu. Berani lo sama gue. Sini lo, kalau udah dimaju sini. Gue sahabat dulu, sini lo. Udah tau aja sama gue yang punya kedokter silat. Sini, lawan gue. Kan, bikin orang takut kalau lawan yang punya kedokter silat. Maju-maju sih kok kurang lawan. Di daerah mereka masing-masing. Namun, Joko tidak percaya karena mereka sebagai orang yang bertengkar. Kemudian, ia menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Joko berpesan pada semua orang untuk selalu menjaga kerukunan dan keseimbangan antara satu dan yang lain. Dengar begitu. Sudah, oke. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Dalam keadaan seperti tidak ribut. Dalam keadaan seperti tidak ribut. Oke, tadi Ibu sudah menayangkan video dan kalian sudah menontonnya. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian amati dari video tadi? Apa pesan dari video tadi? Ayo, siapa? Angkat tangan, yang tahu langsung angkat tangan. Ingat kesepakatan tadi. Yang tahu langsung angkat tangan. Lihat ya. Saling menghormati makanan khas
saling menghormati makanan khas. Apa lagi yang kalian petik dari video tadi? Jackson, apa? Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa lagi? Siapa lagi? Diego? Apa? Keragaman budaya makanan. Apa lagi? Bella? Saling menghormati. Oke. Yang kalian benar. Dari video tadi kita bisa belajar bahwa persatuan itu tuh sangat penting persatuan dari perbedaan itu tuh sangat penting. Perbedaan yang dimaksud itu perbedaan suku, perbedaan agama, kemudian perbedaan makanan lokal, itu merupakan keberagaman budaya Indonesia. Oke, keberagaman budaya Indonesia itu termasuk dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Oke, Lydia. Ayo Lydia, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Diego? Oh, beda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan dulu untuk Diego. Oke, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Artinya, arti lain dari Bhinneka Tunggal Ika adalah terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya bangsa Indonesia yang tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa yang membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama, dan berbeda lainnya. Oke, ada yang tahu apa itu keberagaman? Ada yang tahu apa itu keberagaman? Keberagaman itu diartikan apa? Oke, sekarang buka buku di halaman 74. 74. Buku paket 74. Oke, ada yang tahu pengertian dari keberagaman? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nggak tahu. Tidak tahu? Oke, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang, meliputi suku, bangsa, ras, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Yang kedua, kita masuk di bentuk-bentuk keberagaman. Buka buku halaman 76. Bentuk-bentuk keberagaman Indonesia. Oke. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia itu ada berapa? Coba lihat di buku. Ada berapa? 6. Ada 6. Oke. Yang pertama ada keberagaman apa saja? Oke. Yang kalian sebut tadi itu gereja, ada masjid, itu merupakan keberagaman apa? Agama. Oke, benar sekali. Kemudian keberagaman yang kedua itu keberagaman apa? Suku dan bangsa. Nah, coba Lydia sebutkan contoh dari keberagaman suku dan bangsa itu ada apa saja? Ada di buku itu tuh. Ada apa saja? Apa? Suku apa? Agak besar teman-teman yang terdengar. Suku apa? Suku Dayak dengan suku Asman. Suku Asman. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Oke, kemudian keberagaman budaya yang ketiga. Ada keberagaman budaya apa? Yang ketiga. Bahasa Indonesia.
ada. Logat menjadi identitas atau ciri khas setiap bahasa daerah. Kita mulai mengenali asal bahasa daerah yang logatnya digunakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Julian. Jadi di suatu wilayah itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Contoh bahasa daerah nada itu tuh apa? Siapa yang bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah nada? Dua orang, itu betul dua orang. Coba Lydia dengan Clarin. Kalian bisa berbicara apa saja tapi dalam bahasa daerah nada. Kita punya di sini. Ayo, berdiri di depan. Ayo langsung Clarin. Pakai bahasa daerah sih. Komunikasi itu kan alat komunikasi kita di sini ada. Yang lain dengar ini bahasa daerah nada punya. Yang lain yang pertama ini bahasa daerah nada punya. Ini adalah contoh dari keragaman bahasa orang Jawa atau orang nada. Oke, silakan duduk. Tekan dulu mereka. Di sini tidak ada lain itu selain nada atau Bendawa selain Jawa. Contoh dari soa, bahasa soa ada. Semua dari sini semua. Oh, oke. Kita lanjut keberagaman yang keempat. Ada keberagaman apa yang keempat? Coba sebutkan rumah adat itu apa? Coba Jackson. Rumah adat adalah rumah yang dibangun sesuai ciri khas dan budaya suatu masyarakat atau suku bangsa di daerah tertentu. Bentuk rumah adat setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Rumah di daerah hutan umumnya berbentuk payung untuk menghindari hewan buas. Rumah di daratan rendah memiliki payung penghitan udara agar tidak terlalu panas. Rumah di daerah pegunungan memiliki atap yang rendah dan sedikit ventilasi agar penghuninya merasa hangat. Oke, tentang untuk Jackson. Oke, dari tadi di daerah masing-masing itu memiliki rumah adatnya masing-masing. Contoh di kita di Ngada ini rumah adat orang Ngada itu tuh ada apa saja? Rumah adat orang Ngada itu apa? Sako, apa lagi? Madu, apa lagi? Laga. Oke. Contoh di kita di sini rumah adat khas orang Ngada itu adalah sako, ngadu dan laga. Itu merupakan contoh rumah adat di Ngada. Kemudian keberagaman pakaian adat. Oh, keberagaman pakaian adat orang Betawi itu apa? Ibu saya. Sesi apa? Labo, Sese, Keru, Marania. Itu untuk yang kalau untuk yang laki-laki ada apa? Coba, Linda, ada apa saja agak besar? Sapu, Lue, Boku, Marania, dengan kru. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sesi dan kemudian ada keberagaman senjata tradisional, kemudian keberagaman makanan. Makanan khas orang Ngada itu apa? Apa?
musik dari daerah. Nah, kalau untuk daerah-daerah lain itu kalian bisa lihat ini nih. Ini adalah alat-alat musik dari daerah-daerah seperti Riau, Papua, dan Bali. Riau itu alat musik ada gambus. Kalau di Papua itu ada apa? Ipa. Kemudian di Bali ada apa? Oke, sekarang kita lanjut di cara melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama itu ada keuntungan adanya keberagaman budaya. Coba satu orang baca keuntungan yang pertama itu ada apa saja? Cecil, baca yang pertama itu ada apa? Yang bagian A. Cara melestarikan di halaman 81. Agak besar. Iya. Baca, Cecil baca. Tidak hidup ini juga yang Oke, dengar baik-baik. Cara untuk melestarikannya itu yang pertama itu memperluas pengetahuan. Keuntungan dari keberagaman itu yang pertama ada memperluas pengetahuan. Yang kedua menjadi objek wisata. Jadi kalau ada ini keberagaman budaya yang ada itu bisa kita jadikan sebagai objek wisata. Sudah mengerti? Objek wisata bisa menjadi lain ini contohnya di mana? Bola bobo, apalagi? Apalagi? Manu lalu, apalagi? Bukit apa itu di mana? Kemudian yang ketiga itu bisa membuka usaha masyarakat dan yang terakhir pembangunan bangsa. Oke, sekarang cara melestarikan keberagaman di Indonesia itu seperti apa? Halo, apa coba dia? Agak besar dia. bersikap toleran terhadap keragaman yang ada. Oke, bersikap toleransi terhadap keragaman yang ada. Itu contohnya seperti apa? Bersikap toleransi terhadap keragaman budaya yang ada. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Apa? Dengar, Martin. Contoh toleransi keragaman di kehidupan kita itu apa? Apa? Menghargai apa? Menghargai budaya. Apalagi contoh dari toleransi terhadap keragaman budaya yang ada. Coba Diego apa? Menghormati kebudayaan. Oke, menghormati kebudayaan. Kemudian yang kedua itu mempelajari budaya daerah Indonesia. Jadi budaya-budaya di Indonesia itu seperti kalian ini generasi bangsa. Dengar, kalian ini sebagai generasi bangsa itu harus banyak mempelajari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sudah dengar? Jangan terus bermain-bermain itu. Kalian ini adalah generasi bangsa. Terus yang berikut, menggunakan hasil budaya bangsa dengan bangga. Cara yang berikutnya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pendamping bahasa Indonesia. Bahasa daerah tadi seperti yang sudah dicontohkan, Klerin dengan Lydia. Kemudian kita lanjut di cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Buka buku halaman 86.
menghargai orang yang sedang beribadah. Apalagi Jackson? Habis. Contohnya di video tadi itu kan berbeda suku, bangsa dan ras. Jadi kalau dalam suatu daerah, contoh kalian nanti besok-besok itu tuh tinggal di suatu wilayah yang memiliki perbedaan apa? Perbedaan apa? Antara suku dan bangsa. Jadi itu tuh harus saling menghargai, tidak boleh saling apa? Nah, saling menghormati. Apalagi contohnya dalam kelas ini, kalau ada yang berbeda-beda wilayah itu harus saling menghargai. Tidak boleh memunculkan teman yang berbeda di suku dan bangsa dengan kalian. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kemudian cara yang kedua, ada cara apa lagi itu? Yang kedua ada apa lagi? Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Oke, benar sekali. Tidak mungkin toh kalau kamu ke SOA, kamu menggunakan kamu punya bahasa daerah. Kan tidak mungkin, orang kan tidak mengerti. Jadi kalau menggunakan bahasa daerah itu di wilayah kalian tinggal, di wilayah kalian sendiri. Kalau sudah pergi ke wilayah orang itu menggunakan bahasa Indonesia supaya berkomunikasinya itu bisa saling nyambung. Jangan dia omong pakai bahasa daerahnya dia, kamu omong pakai bahasa daerahnya kamu, akhirnya tidak nyambung. Kemudian cara yang ketiga itu apa? memberi tepuk tangan saat menyaksikan pentas budaya. Oke, itu merupakan juga sifat toleransi terhadap sesama ketika ada orang yang melakukan pentas budaya. Itu tuh kita tidak bisa hanya nonton saja, tidak memberikan apresiasi apapun. Jadi sikap yang bisa kita tunjukkan itu dengan bertepuk tangan ketika ada orang atau ada teman-teman dari budaya lain yang membawakan pentas seni budaya mereka. Jadi kita bisa memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan. Kemudian yang keempat, ada apa lagi itu? Menjaga kebersihan saat berwisata ke rumah adat. Menjaga santai di rumah adat. Oke, benar sekali. Jadi kalau kalian mengunjungi contoh wisata rumah adat di sini di mana? Di wilayah di Ngadat itu di mana? Coba lihat. Di mana? Di Jerebu, benar sekali. Jadi kalau kalian pergi mengunjungi rumah adat di Jerebu itu harus menjaga kebersihan rumah adat di bawah. Tidak boleh kalian meninggalkan sampah atau apa, itu akan mengotori lingkungan sekitar rumah adat. Sudah paham semua? Sudah? Ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Benar, sudah mengerti semua? Oke, jadi kalian kalau sudah mengerti, sekarang bentuk dalam 4 kelompok. Dalam 4 kelompok, Ibu akan bagikan LKPD, dan LKPD ini atau lembar kerja ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke, dari kelompok 1 ini, Julian, kerjakan soal tersebut. Kerja secara bertanggung jawab, kerja sama, tidak kerja masing-masing. Ada 3 soal. Jawaban Ibu cepat sekali.
Saudara kamu jawab. Ayo sudah. Kemudian kita Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Ibu panggil mulai dari kelompok 2. Kelompok 2. Oke, maju. Yang kelompok 2. Yang lain dengar. Kalau ada yang harus sebentar baru kamu ajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Budaya di gereja dan budaya Yang di pertama serius. Sebutkan cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Tidak mengganggu orang yang sedang berdoa. Tulislah cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Bersikap toleransi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Tidak. Tidak ada. Oke, silakan duduk. Kumpul itu. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang ibu panggil kelompok 4. Kelompok 4, maju. Yang lain dengar. Dari ibu. Ingat kesepakatan tadi gimana? Silakan Deko. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Jawaban: masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, wihara, pura, kelenteng. Sebutkan cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Sama dengan melestarikan keragaman budaya di Indonesia. 3. Tuliskan cara untuk menghargai keragaman budaya di Indonesia. 3. Dengan menghormati budaya keragaman di Indonesia. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 1. Silakan. Yang lain di belakang dengar. Selamat siang Ibu. Sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama,
suku bangsa, dan keragaman bahasa daerah. Nomor 2, sebutkan cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Jawab dengan bersikap toleransi. Nomor 3, tuliskan cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Jawab dengan cara menghormati keragaman dari daerah lain. Sekian dan terima kasih hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Silakan duduk. Tentang kelompok. Sekarang yang terakhir kelompok 2. Kelompok 3 maksudnya masuk. Yang lain dengar tapi tidak. Suara besar. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang ibu guru. Selamat siang Lydia. Di sini sekarang saya mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, soal sebutkanlah bentuk keragaman budaya di Indonesia. Jawaban, keragaman agama, keragaman agama, keragaman suku bangsa, dan keragaman bahasa daerah. 2. Sebutkan cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Bersikap toleransi. 3. Tuliskan cara untuk menghargai keragaman budaya di Indonesia. Jawaban, berteman dan saling membantu, menggunakan bahasa Indonesia, memberi tepuk tangan saat menyaksikan pentas muda. Sekian dan terima kasih atas diskusi dari kelompok kami. Mungkin kelompok lain yang bertanya, saya berikan waktu ke saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan. Jadi kita bahas bersama. Soal yang pertama itu mengenai bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Nah, dari jawaban kalian tadi ada 2 kelompok yang jawabannya keliru, yaitu kelompok 2 dengan kelompok 4. Jawaban dari soal yang pertama itu mereka menyebutkan contoh dari keberagaman budaya, keberagaman agama, yaitu keberagaman gereja dan masjid. Keberagaman gereja dan masjid itu sudah termasuk dari bagian keberagaman agama. Kalau untuk kelompok lain itu sudah bagus. Untuk jawaban dari nomor 2 dan 3 itu semuanya sudah benar. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi baik, pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman budaya sudah selesai. Jadi kita sama-sama mengingat kembali tentang pembelajaran tadi mengenai keberagaman budaya. Oke, ada yang masih ingat apa itu keberagaman? Ada yang masih ingat? Keberagaman itu apa? Bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan membuat negara kita memiliki keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Oke, bentuk keberagaman dan apa? Kemudian ada yang masih ingat bentuk dari keberagaman? Yang tadi kalian sudah kerja tuh. Coba Ayes, bentuk keberagaman yang pertama itu ada apa? Keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa daerah. Oke, sudah. Kemudian cara melestarikannya itu juga Memperluas pengetahuan sejarah. harus, yang pertama itu contohnya bersikap toleransi, yang kedua itu mempelajari budaya daerah, dan yang ketiga itu menggunakan hasil budaya bangsa sebagai sesuatu yang bermanfaat, dan
Yang keempat itu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pendamping bangsa Indonesia. Oke, jadi baik, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap kalian bisa mengerti dan menangkap apa yang Ibu jelaskan. Duduk, belum suruh berdiri. Ibu ada PR untuk kalian. PR ini dikerjakan secara masing-masing, tapi Ibu bagikan soalnya dalam bentuk kelompok. Jadi kerja dalam kelompok tapi masing-masing. Sudah mengerti? Mengerti kalian? Ini untuk kelompok 1. Di rumah kalian mengerti PR tadi? Ini kelompok. Soal itu dikerjakan di rumah dan besok jam 8 pagi dikumpulkan di Ibu. Itu sebagai soal evaluasi untuk mengukur kamu punya kemampuan menangkap materi hari ini tentang keberagaman budaya. Jadi sekarang apa kumpul kembali buku-buku paket tadi? Satu orang bisa satu sesi. Sesinya mengumpulkan buku paket. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ini sampai yang ada di kolom meja masing-masing. Simpan di tong sampah. Oke, sekarang Ibu minta satu orang pimpin doa. Mari. Yang lain ambil sikap yang baik untuk berdoa. Amin. Doa pulang. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang. Berkatilah kami agar